warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Edianti, NIM 2014030066. Saya berasal dari kelompok 2. Yaitu kali ini kami akan membahas tentang fungsi penelitian pendidikan. Terbagi atas 2, yaitu fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian, yang dimana yaitu yang pertama, penelitian dasar. Tujuan penelitian dasar adalah pertama menambahkan pengetahuan kita dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum ilmiah. Dan kedua, meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Penelitian dasar basic research disebut juga penelitian menu pure research atau penelitian pokok fundamental research. Diarahkan pada pengujian teori dengan hanya sedikit atau bahkan tanpa menghubungkan hasilnya untuk kepentingan praktik. Penelitian ini memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori. Kemudian yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan applied research berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian dasar berfungsi menghasilkan pengetahuan untuk mencari solusi tentang masalah dalam bidang tertentu. Dalam bidang-bidang tertentu, implikasi dari penelitian terapan dinyatakan dalam rumusan yang bersifat umum, bukan rekomendasi yang merupakan tindakan langsung pemelihara terapan seperti halnya penelitian bersifat abstrak dan umum dalam bidang tertentu, bukan pengetahuan yang bersifat universal. Selanjutnya yang ketiga, penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif evaluation research difokuskan untuk kegiatan dalam mutu unit tertentu. Kegiatan tersebut dapat berbentuk program proses ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga. Penelitian ini dapat menilai manfaat atau kegunaan sumbangan dan kelayakan dari sesuatu kegiatan dalam suatu unit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama rekennya NIM 1914 Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang fungsi penelitian berdasarkan tujuan. Di sini ada beberapa poin yang membedakan. Yang pertama, tentang penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif di sini ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Yang kedua, penelitian prediktif. Di sini yang ditujukan untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini. Dan penelitian deskriptif dilakukan melalui penelitian yang bersifat korelasional dan cenderung melalui penelitian korelasi. Yang ketiga, penelitian interaktif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu program, banyak kegiatan atau program dalam pelaksanaan pendidikan, seperti pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, evaluasi berbagai mata pelajaran, program, dan praktik laboratorium. Yang terakhir yaitu penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau variabel. Penelitian ini berusaha menjelaskan melalui teori yang didukung fakta-fakta yang menunjang yang ada. Penelitian dapat sampai pada pemberian pernyataan sementara yang sering disebut sebagai hipotesis penelitian. Baik, saya M. Fajri Ermanto, NIM 2014-03-0055 akan melanjutkan pembahasan tentang poin D, yaitu proses penelitian pendidikan. Penelitian sebagai suatu proses dedukasi dan induksi dilakukan secara sistematis, ketat, analitis, dan terkendali. Tahap-tahap dalam proses itu teratur secara sistematis. Penelitian selalu dikendalikan oleh hipotesis. Sebagai jawaban, sementara atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, di bawah ini ada dikemukakan 9 tahap
secara sistematis dalam suatu penelitian empiris. Yang pertama, konseptualisasi masalah. Yang kedua, tujuan hipotesis. Yang ketiga, kerangka dasar penelitian. Yang keempat, penarikan sampel. Yang kelima, konstruksi instrumen. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, pengolahan data. Yang kedelapan, analisis pendahuluan. Yang kesembilan, analisis lanjut. Jack and Frickel secara ringkas menjelaskan bahwa proses penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Yang A, masalah penelitian. Pernyataan masalah haruslah mendeskripsikan latar belakang masalah, faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut menjadi masalah, dan rasionalisasi atau justifikasi untuk studi. Sesuatu yang legal atau etika yang bercabang-cabang yang terkait dengan masalah harus sesuai dan dipecahkan. Yang B, rumusan pertanyaan eksplorasi dan hipotesis masalah. Penelitian biasanya dinyatakan sebagai pernyataan yang sering sebagai hipotesis. Hipotesis adalah suatu prediksi, suatu penjelasan mengenai mengapa hasil yang diharapkan terjadi. Hipotesis dari suatu penelitian harus secara jelas menunjukkan adanya hubungan antara variabel, faktor-faktor karakteristik atau kondisi yang disediakan dan dinyatakan bahwa hal tersebut dapat diuji dalam periode tertentu. Yang C, definisi semua kata-kata kunci pada masalah penelitian dan hipotesis hendaknya diidentifikasikan secara jelas. Yang D, kajian pustaka. Studi-studi yang berhubungan dengan masalah penelitian hendaknya dibatasi dan hasilnya disimpulkan secara ringkas. Kajian pustaka seperti jurnal, laporan, monograf, dan sebagainya hendaknya menunjukkan terhadap permasalahan. Yang E, sampel subjek. Sampel dan kelompok yang lebih besar populasi penelitian hendaknya diidentifikasikan secara jelas. Rencana pengambilan sampel, prosedur pemilihan sampel juga hendaknya dideskripsikan. Yang F, instrumen. Setiap instrumen mengumpulkan yang akan digunakan untuk pengumpulan data harus dideskripsikan secara detail dan rasional. Yang G, prosedur. Prosedur yang aktual mengenai penelitian, apakah yang dilakukan oleh si peneliti, apa, kapan, dan bagaimana dengan siapa, sejak awal sampai akhir. Prosedur tersebut termasuk urutan pelaku, langkah-langkah, rencana penelitian, jadwal kegiatan, materi, misalnya text box, dan peralatan yang akan digunakan, rancangan umum atau metodologi hendaknya dideskripsikan secara jelas. Sebagai tambahan, sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya biar harus diidentifikasikan dan dijelaskan bagaimana cara mengontrolnya. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Kurniadaulainin 1914-03-0008 yang akan saya kelompok 2 yang akan membahas tentang beberapa keterbatasan dalam penelitian. Meskipun ruang lingkup penelitian pendidikan sangat luas, dalam beberapa hal penelitian pendidikan mempunyai keterbatasan yang perlu disadari oleh penelitian, yaitu beberapa keterbatasan itu yang pertama kompleksitas masalah, di mana kompleksitas masalah merupakan pembatasan karena fenomena yang muncul dalam penelitian pendidikan merupakan dampak interaksi antara pelaku yang ada dalam dunia pendidikan itu sendiri, seperti orang tua, guru, siswa, dan masyarakat itu sendiri. Dan yang selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian yang kedua yaitu dalam penelitian pendidikan adalah metodologi yang dimana digunakan fenomena yang dikaji dalam dunia pendidikan, melibatkan pengukuran karakteristik manusia yang menghubungkan dengan cara pemecahan masalah yang menggunakan keterbatasan berpikir sebagai pokok kajian, di mana contohnya yaitu inteligensi
manifestasi gaya kepemimpinan dan kelompok interaksi. Sekian penjelasan materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.